masyarakat tentu harus dikasih tahu dong bahwa money politik ini berbahayanya di situ. Nah ini tantangan kita sebenarnya di pemilu besok juga, ini kita khawatir bahwa politik uang masih banyak. Bang Dex, mungkin satu pesan apa Bang Dex bisa sampaikan kriteria. Ini kriteria seperti calon seperti apa yang kita tahu bahwa DPR tentu karena itu diatur oleh undang-undang dan kita masih mengharapkan gelanggang itu untuk menyampaikan aspirasi. Paling tidak di Kabupaten Pulau Talabu bisa menciptakan check and balance. Ya. Ada kepuasan publik yang harus lahir dan itu nggak boleh disumbat karena bisa bahaya nanti. Kalau disumbat terus jangan sampai meledak dan ini tidak bisa dikendalikan kan bahaya. Nah DPR merupakan gelanggang itu. Bang Dex bisa kasih dong kita kriteria apa besok, orang-orang seperti apa yang harus orang pilih besok? Iya, jadi saya sedikit singgung soal praktik money politik atau politik transaksional ya. Oke. Jadi ini sebenarnya terjadi bahkan secara sistemik, secara masif secara tersistem lah gitu, sehingga sudah seolah-olah ini menjadi budaya masyarakat. Ini yang kemudian agak kewalahan kita bagaimana mengembalikan kepercayaan itu. Jadi masyarakat ini sebenarnya itu berangkat dari apa yang mereka juga saksikan dengan hasil produk-produk legislatif sebelum-sebelumnya. Berarti ada timbal balik yang ya, penilaian ya? Artinya ya, betul. Artinya ketika misalkan kita mengkampanyekan bahwa masyarakat jangan pilih yang menggunakan uang, tapi lihatlah caleg itu apakah beliau itu memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup, kemudian beliau punya niat yang baik. Saya kira itu sudah digugurkan dan dilunturkan oleh anggota DPRD kita yang ada. Di mana dari awal tadi saya katakan bahwa kita bicara orang cerdas ada Pak, tapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bicara bahkan sosok ustadz pun ada, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga muncul pragmatis masyarakat terkait dengan apa yang menjadi kriteria yang seharusnya menjadi standar untuk kemudian menjadi penilaian untuk suaranya itu diberikan. Sehingga saya kira kita juga tidak bisa banyak berbuat, tapi paling tidak pesan kita adalah bagaimana kita melihat seseorang itu dari rekam jejaknya. Rekam jejak. Yang paling terpenting dari rekam jejak itu adalah konsistensinya terhadap sikapnya selama ini. Karena kita masih punya harapan besar ketika mereka berada di ruang publik, terutama di parlemen nanti ketika terpilih, kita masih bisa berharap bahwa mereka masih punya konsistensi untuk memperjuangkan nilai-nilai sosial atau paling tidak bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagai anggota DPRD. Ya cukuplah punya pengetahuan, mereka cukuplah misalkan punya nilai-nilai kebaikan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana melihat track record, rekam jejak mereka sebelumnya, selama ini itu seperti apa sih karakternya, seperti apa sih sikapnya gitu. Jadi saya kira yang terpenting itu soal masyarakat, kita menghimbau bahwa jangan terpancing dengan politik transaksional. Iya benar,
kita himbaukan itu. Sekaligus juga untuk bagaimana memberikan pembelajaran kepada mereka-mereka yang mengutamakan politik transaksional adalah dengan cara ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena pada kondisi ini, kita juga harus menyadari ada elemen-elemen masyarakat yang memang masih terjebak pada situasi itu. Uang 100.000, 200.000, 300.000 pada kondisi itu sangat berharga bagi mereka. Sehingga kesempatan ini memang dijadikan sebagai peluang kapan lagi gitu. Kita dapat uang gratis dan ini sangat membantu pada kondisi-kondisi saat itu. Tapi bahwa lagi-lagi untuk memberikan nilai pembelajaran kepada mereka-mereka yang selalu menggunakan praktik politik transaksional itu dengan cara ambil uangnya, jangan coblos. Jangan coblos, berarti. Jangan itu cara kita lawan itu. Betul. Sehingga ini akan berdampak. Kalau saya kira ini kalau berhasil, dampak ke depan adalah bagaimana kemudian muncul persepsi di para kandidat itu bahwa tidak ada jaminan kita ketika memiliki kecukupan finansial untuk dijadikan modal politik dalam hal money politik. Tidak ada jaminan untuk kita bisa menang atau bisa sukses menjadi calon anggota DPRD. Bisa jadi sebagai anggota DPRD. Karena yang tertanam di pemahaman mereka hari ini adalah yang terbukti dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah mereka yang cukup secara kesiapan finansial itu punya peluang yang lebih besar ketimbang mereka teman-teman yang mohon maaf mereka maju tampil dengan sama sekali tidak punya modal finansial yang cukup. Jadi saya kira kita juga harus fleksibel. Ya walaupun ini mungkin bertentangan dengan bagaimana peran di teman-teman penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, bahwa pendidikan politik itu ya tolak money politik ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya masih ada. Pada akhirnya kita harus bilang, jadi kasih uang ambil lawannya, yang pelan. Karena sudah pasti ketika misalkan kita masih juga tetap pilih dan mengantarkan mereka itu pada akhirnya duduk, maka yang dilakukan ketika duduk itu adalah mereka itu pertama harus bisa mengembalikan modal atau kos politiknya. Yang kedua, mereka akan berpikir bagaimana mengumpulkan modal kemudian untuk bisa tampil lagi berikutnya, mempertahankan posisinya dengan cara yang sama. Itu paradigma Ya. Oke kawan-kawan, menarik sekali kriteria yang disampaikan. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya, sebagai bentuk perlawanan masyarakat ya Bang Dex. Ya. Untuk bagaimana meminimalisir adanya politik-politik money politik ya, yang tentu merupakan budaya yang masih kita rasakan. Padahal dulu harapannya tidak kayak begini. Orang yang tampil itu orang yang punya rekam jejak yang bagus, orang yang benar-benar punya niat yang bagus, punya mindset pemikiran yang mendahului kepentingan publik. Tapi yang terjadi seperti sekarang ini, ini kan kita sebagai milenial, generasi muda sangat sayangkan fenomena seperti ini. Bang Dex, terakhir, seperti biasa, kasih pesan-pesan terakhir termasuk besok pemilihan. Pesan-pesan itu untuk anak muda, utamanya anak muda lah Bang Dex, karena semangat muda ini yang harus dirawat di Kabupaten Pulau Taliabu ini. Oke, baik. Kita bagi khususnya generasi muda harus menjadi ujung tombak perubahan di negeri ini. Jadi silakan salurkan hak suaranya dengan paling tidak pertama harus melihat rekam jejak para caleg atau kandidat.
bicara rekam jejak ini, apa yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan slogan yang mereka sampaikan saat ini. Sederhananya adalah ketika mereka berbicara bahwa mereka siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, ya dikompresikan saja. Selama ini pernah tidak mereka melakukan itu? Jika tidak, ya itu tanda tanya. Gitu. Bisa ditahu lah orangnya. Bisa ditahu orangnya. Kemudian bicara rekam jejak, apakah dia konsisten? Selama ini konsisten dengan perkataan-perkataannya, kan bisa juga kita lihat, saya kira. Sehingga memang ini saya mengajak kepada teman-teman kalangan muda untuk tidak tanggung-tanggung menyampaikan ini ke pesan-pesan ini ke orang tua kita, mengajak teman-teman tetangga yang bisa kita jangkau untuk bisa menyalurkan secara benar hak suaranya itu kepada orang yang tepat. Saya kira itu. Oke Bang Dex, terima kasih sudah mau berbicara di Basanau TV yang bebas berbicara apa saja, mengenai apa saja di anak muda, mahasiswa, masyarakat. Yang penting bisa gitu. Bang Dex, terima kasih sekali lagi. Mantap. Nanti teman-teman, ini Bung Dex atau bisa di Bang Dex, Bang Lisman ini sebenarnya beliau ini kita butuh waktu yang banyak lagi. Kalau memang ada waktu lagi Bang Dex, saya ingin podcast banyak hal lagi. Mantap. Terkait mungkin tema-tema spesifik ya di Kabupaten Taliabu ini, karena saya dengar ini terlalu banyak aspirasi masyarakat yang tidak keangkat ke permukaan oleh karena sumbatan yang terlalu terasa sekarang. Oke teman-teman, itulah hasil bincang sederhana saya dengan Bang Dex. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tadi pesan-pesan terakhir dari Bang Dex untuk milenial agar cerdas memilih, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.